Pada hari ini kita akan menyaksikan presentasi penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Pupuk Cair Buatan Terhadap Pertumbuhan Tanaman di Seledri atau Spathiphyllum. Penelitian ini akan dipresentasikan oleh kelompok RP72 yang beranggotakan James Karunia Kusno dari 12A6, Alfonso Hizkia Khaled Huta Barat dari 12A4, Sebastian Samuel Setiawan dari 12A6, dan Bimo Suseno dari 12A4. Alokasi waktu presentasi selama 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dimulai dari penguji bahasa selama 8 menit, penguji materi selama 12 menit, dan yang terakhir sesi tanya jawab bersama para audiens selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan dengan penutup dan tanggapan dari orang tua selama 5 menit. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada para penyaji materi untuk mempresentasikan penelitian. Baik, sebelumnya selamat siang para audiens, pada para penguji, Bu Ingrid dan Miss Beta, dan pada para orang tua juga. Sekarang kami akan memulai presentasi kami mengenai penelitian kami, yaitu dengan judul Pengaruh Penggunaan Pupuk Cair Buatan Terhadap Pertumbuhan Tanaman di Seledri atau Spathiphyllum. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Alfonso, lalu ada saya sendiri, yang ketiga ada Jack, dan yang terakhir ada Samuel. Presentasi ini kami bagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, dilanjutkan dengan rumus masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, lalu kami akan membahas mengenai pupuk cair organik, dilanjutkan dengan pembahasan dan hasil, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka yang kami gunakan untuk melengkapi presentasi kami. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk penelitian. Yang pertama, saya akan masuk dari latar belakang. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan pupuk kimiawi yang dapat merusak tanah. Seperti yang kita tahu bahwa pupuk kimia, jika mineralnya yang tidak dapat digunakan, dapat bereaksi dengan air, sehingga menyebabkan tanah menjadi asam, sehingga tanaman tidak bisa tumbuh di tanah yang asam tersebut. Lalu kami sebagai peneliti mencari solusi ramah lingkungan dengan cara menggantinya dengan pupuk cair buatan yang tidak hanya lebih efektif dalam menyediakan nutrisi, tetapi juga berkontribusi mengurangi dampak negatif pada tanah dan lingkungan secara keseluruhan. Jadi, pupuk cair memiliki larutan meningkat yang membuat tumbuhan dapat menyerap pupuknya itu sendiri secara lebih efektif dari pupuk-pupuk lainnya. Lalu kami juga membuat pupuk cair menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang mengandung unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam skala yang besar. Kami menggunakan air kelapa, air cucian beras, dan yang terakhir kami menggunakan potongan dari kulit pisang. Lalu saya akan masuk ke masalah. Jadi, apakah penggunaan pupuk cair buatan dengan presentasi dengan cara tertentu dapat mengaruhi pertumbuhan tinggi dari jumlah daun tanaman di Seledri selama periode waktu tertentu? Dalam penelitian ini, kami membuat pupuk dengan beberapa konsentrasi. Yang pertama ada 25% sebagai kontrol, dilanjutkan dengan 50%, 75% konsentrasi, dan yang terakhir 100%. Nah, dari semua konsentrasi yang telah kami buat, kami akan mencari berapa sih konsentrasi yang paling efektif dalam pertumbuhan tanaman di Seledri. Lalu saya akan masuk tujuan penelitian. Yang pertama adalah mencari konsentrasi yang optimal. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kami akan mencari konsentrasi yang paling efektif dan paling optimal dalam pertumbuhan tanaman di Seledri dalam segi aspek tinggi dan jumlah daunnya. Lalu yang kedua, mengurangi dampak buruk dari pupuk kimia. Seperti yang tadi telah saya katakan juga, bahwa pupuk kimia dapat membuat tanah menjadi asam, sehingga tanaman tidak bisa tumbuh di situ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, James Kusno. Baik, terima kasih Bimo. Sekarang saya menjelaskan rancangan penelitian yang akan kami lakukan. Pertama-tama akan kami lakukan pastinya membuat pupuk cair sendiri, karena pupuk cair ini memerlukan waktu yang lumayan lama. Setelah membuat
kami akan langsung menanam tanaman pisili dari bibit. Setelah itu langsung mengaplikasikannya dengan pupuk cair yang sudah diencerkan sesuai dengan konsentrasi yang seperti yang tadi Bima sudah jelaskan, ada 25, 50, 75, dan juga 100. Setelah itu kami akan menggunakan tanaman untuk tumbuh, lalu mendatanya dan juga mengamati apa yang pertumbuhan tingginya dan juga jumlah daun. Setelah itu mendata pertumbuhannya. Untuk mendapatkan data, kami menggunakan metode mixed method, yaitu data kuantitatif dan juga eksperimen. Terutama kami akan melakukan eksperimen terlebih dahulu, karena dari eksperimen kami bisa mendapatkan data yang berbentuk kuantitatif, di mana kuantitatif merupakan suatu statistik. Kalau di dalam penelitian kami ini adalah jumlah daun dan juga kuantifikasi pengukuran dari tinggi tanamannya sendiri. Lalu data yang sudah kami dapatkan akan kami analisa secara komparatif, untuk kami bisa membandingkan data yang sudah diperoleh dan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya untuk variabel kami ada 3, yaitu variabel kontrol, bebas, dan juga tingkat. Untuk variabel kontrol sendiri merupakan suatu variabel yang bisa kami atur. Isinya ada 4, air, suhu, cahaya, dan juga udara. Untuk air merupakan penyiraman untuk setiap harinya ke 12 tanaman yang kami tanam ini kami siram sebanyak 150 ml air itu setiap harinya. Lalu untuk suhu udara dan cahaya, agar kami bisa mendapatkan rata untuk ke-12 tanaman, caranya kami menaruh ke-12 tanaman tersebut di tempat yang sama dan agar bisa mendapatkan suhu dan juga udara yang sama. Untuk intensitas cahaya sendiri, tanaman pisili tidak terlalu membutuhkan banyak intensitas. Maka dari itu kami taruh di tempat yang memiliki atap atau gedung. Setelah itu untuk variabel bebas merupakan konsentrasi pupuk cair sendiri, seperti yang sudah tadi dijelaskan, ada 25%, 50%, 75, dan juga 100. Setelah itu variabel terikat. Variabel terikat merupakan data yang kami akan olah, yaitu tinggi tanaman dan juga jumlah daun. Proses pembuatan pupuk cair sendiri lumayan mudah, namun memakan waktu yang lumayan lama. Di sebelah gambar yang sebelah kanan merupakan alat dan bahan yang kami gunakan. Untuk alat ada wadah yang besar dan juga stick atau apapun untuk mengaduk campuran tersebut. Setelah itu dalam bahan ada 3 bahan organik yang secara spesifik kami pilih, yaitu air sucian kelapa, air sucian beras, dan juga potongan kulit pisang. Hal ini kami pilih karena mengandung nutrisi dan unsur hara yang banyak untuk pertumbuhan tanaman. Jadi proses pembuatannya, pertama kami menyiapkan wadah yang besar yang sudah dicuci. Setelah itu menuangkan air kelapa dan juga air sucian beras. Untuk penelitian ini kami menggunakan masing-masing 3 liter karena menurut kami sudah cukup untuk menyirami 12 tanaman. Setelah itu memotong kulit pisang kecil-kecil dan memasukkannya, lalu mengaduk sampai rata dan memasukkan cairan KM4 ke dalam campuran tersebut. Setelah itu kami menutup tempat wadahnya, lalu menaruhnya di tempat yang tidak terkena cahaya matahari atau banyak gangguan eksternal. Lalu setelah 10 hari akan kami buka dan kami memerhatikan aromanya. Jika aroma pupuk cair ini berbau tapai atau tidak busuk, maka itu merupakan pupuk cair yang sukses. Dan jika berbau busuk, itu pupuk cair yang gagal. Apa itu E4? E4 itu suatu cairan berwarna coklat yang berbau segar untuk membantu pupuk cair kami ini bisa berfermentasi dengan baik. E4 juga bisa membantu penyediaan unsur hara yang banyak untuk pertumbuhan tanaman yang lebih optimal. Selanjutnya dijelaskan. Oke, terima kasih James. Sekarang saya akan mulai menjelaskan hasil dari penelitian kami. Saya akan mulai dari tanaman yang kami beri pupuk cair dengan konsentrasi sebesar 25%. Pada gambaran di kanan ini bisa dilihat bahwa tanaman ini tumbuh, tapi tidak memiliki ketinggian dan jumlah daun yang cukup optimal. Bisa dilihat di data dan grafik ini bahwa tanaman yang paling tinggi hanya mencapai 15 cm saja, dan jumlah daunnya juga hanya 6. Nah, apa yang membuat tanaman ini tidak dapat tumbuh secara optimal? Setelah kami teliti lebih dalam, kami menemukan bahwa ada 2 zat unsur-unsur
daun yang menguning pada bagian bawahnya. Lalu yang kedua, kalsium. Nah, kenapa tanaman ini kekurangan unsur-unsur hara kalsium? Bisa jadi dari daunnya yang layu. Nah, kalsium ini membuat batang pada tanaman untuk daunnya bisa tumbuh ke atas. Jadi kalau layu artinya tanaman kekurangan kalsium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanaman yang KMB pupuk cair dengan konsentrasi sebesar 50%. Gambar di kanan ini kita sudah bisa bahwa ada perbedaan tinggi tanaman dan jumlah daun. Tinggi tanamannya sudah mencapai hampir 30 cm dan itu sudah hampir 1:2 dengan yang 25% tadi. Walaupun jumlah daunnya baru bertambah 1 saja. Mengapa kami masih bilang bahwa yang konsentrasi 50% ini tidak begitu efektif? Karena seperti yang saya bilang tadi, jika tanaman ini menguning pada bagian bawahnya dan masih layu, artinya tanaman ini masih kekurangan unsur hara, nitrogen, dan kalsium. Selanjutnya adalah yang konsentrasi yang paling efektif, 75%. Sudah bisa dilihat di gambar di kanan itu, potnya saja sudah lebih besar. Itu artinya kami sudah memindahkan pot dari yang awal mula hitam yang lebih kecil ke yang lebih besar. Itu dikarenakan oleh tanaman ini tumbuh dengan cepat dan sehingga kami harus memindahkan ke yang lebih besar agar tanaman ini dapat tumbuh dengan baik. Nah, kenapa tanaman ini adalah yang paling efektif? Nah, karena tidak ada unsur-unsur hara yang kekurangan pada tanaman ini. Karena tidak ada daun yang menguning dan juga tidak ada daun yang layu seperti tadi. Selanjutnya, yang terakhir adalah yang konsentrasi sebesar 100%. Konsentrasi yang 100% ini tumbuh dengan cukup optimal dan mencapai ketinggian 31 cm dan jumlah daunnya pun juga sudah cukup banyak, 9. Nah, tapi apa yang membedakan konsentrasi 75% dan 100%? Itu yang 100% ini mengandung lebih banyak, mengandung kebanyakan unsur-unsur hara, nitrogen, dan kalsium. Ciri-ciri tanaman yang mengandung lebih kebanyakan kalsium bisa dilihat pada bagian daunnya. Daunnya akan menghijau, buat ini sangat hijau sehingga hijau tua, tetapi akan menguning pada bagian bawahnya. Lalu mengapa saya bilang unsur hara kalsium kebanyakan? Karena jika tanaman ini kebanyakan unsur hara kalsium, maka tanah ini akan berubah menjadi basah, dan jika tanah ini basah, tanaman tidak akan tumbuh dengan optimal. Hanya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfonso. Masih Samuel, sekarang saya akan menjelaskan mengenai grafik tersebut. Nah, grafik ini menunjukkan mengenai rata-rata tinggi tanaman berdasarkan presentasi yang sudah kami berikan. Nah, jika dilihat dari data paling terakhir pada tanggal 31 Januari 2024, tumbuhan yang kami berikan konsentrasi 70% memperoleh rata-rata tinggi paling banyak karena dia seperti sudah dijelaskan oleh teman saya Samuel tadi, memiliki kandungan nutrisi yang paling tepat dan juga paling optimal untuk membantu pertumbuhan dari tumbuhan istri itu. Lalu disusul oleh konsentrasi 100% dan 50% yang juga sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Samuel, bahwa mereka itu kekurangan dan kelebihan zat hara atau nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Lalu bisa dilihat pada grafik oleh tanaman yang kami sudah berikan konsentrasi 25%, terdapat perbedaan yang jauh antara yang sudah tadi saya bilang dari konsentrasi 50% dan 100%. Nah, ini dikarenakan tadi sudah dijelaskan juga bahwa 20% itu sangat kekurangan zat hara dan unsur yang bisa membantu dia untuk tumbuh dengan lebih baik. Nah, dari data tersebut, untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kami sampaikan pada awal presentasi, maka konsentrasi dengan penyecaran 70% adalah presentasi paling optimal untuk membantu pertumbuhan di sini dalam proses pertumbuhan mereka. Diketahui juga bahwa kekurangan ataupun kelebihan zat hara dapat menyebabkan pertumbuhan dari istri ini tidak optimal dan tidak mencapai potensi maksimal mereka. Dan saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat lebih fokus dalam menganalisis kadar unsur-unsur yang digunakan. Misalnya seperti pada potongan kulit pisang yang mengandung magnesium, nah itu bisa diteliti lebih dalam lagi berapa kadar yang digunakan, dan ini juga berkorelasi dengan poin 2, yaitu pemerincian
pengaruh masing-masing sudah digunakan. Misalnya jika ada perbedaan variasi dalam pembuatan pupuk cairnya, misalnya seperti yang tadi magnesium, kalau misalnya magnesium dibanyakin atau dikurangin, apa yang bisa terjadi terhadap pertumbuhan di sini tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah mencari bahan yang harga lebih terjangkau untuk bisa digunakan pupuk ini itu sebagai sarana yang lebih masif dan bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat dengan luas. Oke, lalu ini data usaha yang kami gunakan dalam pembuatan research paper ini. Dan seperti yang orang-orang bilang, setiap permulaan pasti ada akhirnya. Maka slide ini menandakan akhir dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kelompok RP72 atas presentasinya sangat baik. Dari sini kita bisa belajar kalau penggunaan pupuk itu bisa bermanfaat bagi tumbuhan kita, apalagi yang buatan. Oleh karena itu, sekarang saya akan memberikan kesempatan bagi penguji bahasa Ibu Ines Beta untuk memberikan tanggapan ataupun penilaian terhadap presentasinya. Selamat siang teman-teman penyaji materi. Selamat siang Bapak Ibu orang tua, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di sini ya, menyaksikan presentasi Bapak Ibu. Pertama-tama sih saya mau mengapresiasi ya, sudah melakukan penelitian, pasti ada susahnya, capeknya, isinya ya kan. Saya mau tanya dulu nih, gimana perasaannya setelah menyelesaikan RP ini sekarang? Lega? Oke, kemarin waktu melakukan ini percobaan dan penelitiannya ini, apa kendalanya? Kendalanya apa yang harus boleh gantian satu ya? Dari saya, kendalanya itu waktu semester 1 karena banyak izin untuk kegiatan kayak lomba ataupun kepanitiaan. Nah di situ kita dilatih untuk saya mengatur jadwal supaya bisa semakin efisien dalam menggunakan waktunya. Itu sih kesusahannya. Ya, time management ya. Kalau James, Buat saya sama sih, karena emang kita satu tim, jadi banyak emang lomba dan juga panitianya. Cuman juga untuk guru-guru pembimbing kadang itu susah banget buat ditemuin. Terus juga mungkin untuk bahasanya juga tulis jurnal sebenarnya bisa dibilang hampir kita semua, karena kalau bimbingan itu nggak dikasih yang maksimal menurut saya. Kalau dari saya sih sama kayak mana bro ya, tapi kalau saya satu timnya sama Bimo. Tapi terus kendala lainnya itu kan kita mulai penelitiannya itu pas liburan. Kebetulan makanya rumah tuh jauh-jauh semua, jadi waktunya tuh terbuang banyak banget. Kalau dari saya sih pembagian waktu sih Miss. Kenapa? Karena kita semua punya kegiatan kita masing-masing, gak ada yang bisa dikalahin. Karena kalau saya ada bimbel, kalau Semboy ada les, kalau Kusno sih kayaknya di Konso ada bimbel. Nah jadi kita tuh bimbelnya kayak hari Senin saya, hari Selasa Semboy, karena aku Konso, terus saya lagi. Nah itu jadi cari waktu buat Google Meet aja tuh susah banget Miss. Jadi kita kerjain satu begadang-begadang Miss. Gitu sih. lebih ke time management ya. Terima kasih, boleh duduk lagi ya. Oke, ini ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi dulu ya. Mungkin mulai dari abstrak dulu deh, yang paling awal nih. Sebenarnya kalian harus memformulasikan ulang semua bagian abstrak. Ya, karena abstraknya masih sangat subjektif. Ada kami itu sebenarnya kamu nggak bisa pakai di abstrak ya. Ya, jadi di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya sama lah ya. Kalau bahasa Indonesianya berubah, pasti yang bahasa Inggris juga harus diubah juga. Lalu format abstraknya ini yang saya dapatkan, kenapa indentationnya itu seperti paragraf pendahuluan dan seterusnya. Harusnya kan kalau abstrak itu kan nggak masuk ya.
ini tuh tidak ada hanging indent atau tidak ada first line indent. Kalau di Word itu kan ada first line ini. Kalau ini dia justified, rata tuh. Nah, kemudian di abstrak juga kamu menyebutkan, misalnya oleh karena itu kami ingin berkontribusi dengan pembuatan pupuk cair buatan ini. Nah, menurut saya sih kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini tidak perlu ada di abstrak. Jadi abstrak itu ya isinya apa coba abstrak kan? Apa aja? Gitu kak? Kalau dari itu kita juga penelitian terus kayak Ya. awalnya belakang terus penelitian dan kayak cara melakukannya terus Ya. masuk. Jadi itu aja yang seperti yang tadi saya sebutkan itu tidak perlu disebutkan di abstrak. Nah ini terus saya mau nanya nih di halaman kedua. Itu jatuh tuh siapa jatuh? Jatuh koma 37 ini siapa nih? Untuk Daku itu merupakan seorang penjual tanaman hias yang kami kutip untuk Abang-abang tukang tanaman kamu putih-putih ya. Buat source. itu dari wawancara gitu. Oh ini ceritanya mau wawancara tukang tanaman nih gitu. Bagaimana? Atau ngobrol-ngobrol aja? Oh bukan, kita mengutip penjual tanaman hias yang sedang diwawancara. Kita kutip dari sumber. Jadi kamu mengumpulkan data juga dari wawancara dengan penjual tanaman atau hanya ngobrol dengan atau Bukan nulis. Jadi ada artikel di web. Nah, artikelnya itu orang mewawancarai si Jaku ini. Oke, jadi kamu nggak langsung yang menjatuh ya? Ya. Oke. Saya kira kamu mau di mana kayaknya di sini apa ya? Jadi silakan banget. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini sebaiknya ini tidak perlu dimasukkan ya fakta misalnya untuk mengatasi hal ini. Dia yang biasa menyiram tanaman itu sehari sekali jadi 2 kali dalam sehari. Cakap seorang penjual tanaman di Bekasi dalam kurung Jaku 37. Nah ini kayaknya nggak perlu dimasukin jadi ini nanti dibuang aja. Bukan masalah karena dia abang-abang tanaman bukan ya, tapi karena kalian masukin ke kalimatnya itu juga seperti kurang formal jadinya gitu ya. Untuk mengatakan iya yang biasa bilang iya ini iya siapa gitu kan iya ini jadi kayak mungkin kalau bahasa Inggris jadi kayak one kadang kita nyebut satu orang seseorang kita sebutnya one doang. Kalau ini iya ini nggak bisa diaplikasikan seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Cukup memberikan fakta bahwa Indonesia itu negara tropis, lalu perubahan cuaca atau iklim yang sekarang ekstrim seperti itu. Oke. Nah, ini. Jadi ini pupuk. Kamu bikin pupuk atau bikin ekoenzim sebetulnya? Karena di bagian halaman 3 itu ada metode penelitian. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengaruh penerapan ekoenzim buatan sebagai pupuk cair. Jadi ekoenzim dan pupuk itu beda, sama atau beda. Lalu kemudian yang kamu bikin ini apa? Dia ekoenzim atau pupuk? Itu mungkin ranahnya lebih ke Ingrid nanti ya. Saya coba penasaran aja soalnya beda sama yang ada di judul ketika masuk ke metode. Nanti dijawab nanti dulu boleh. Nanti yang lain-lain akan diperjelas lagi oleh Bu Ingrid. Kalau ini saya sudah highlight kalimat-kalimat yang agak janggal nanti harus diperbaiki. Terus ya. Ini bertanya tadi yang masalah abstrak intinya itu maksudnya kayak yang paragraf kalimat pertama yang masuk gitu ya? Enggak. Kalau abstrak kan dia ini justified samaran. Jadi nggak ada paragraf ini. Nggak ada. Nah itu Nah itu kendalanya di bimbingan kami itu
mari kita berikan tepuk tangan. Sekarang saya persilakan kepada Ibu Inggris selaku penguji materi untuk memberikan tanggapan atau penilaian. Baik, terima kasih Ola. Pertama-tama selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga terima kasih para kandidat kelas 12. Mungkin bisa duduk di bawah tuh ya, meja ya. Oke. Dan juga terima kasih sudah hadir untuk mendukung teman-temannya dan juga keempat rekan kita. Selamat sudah sampai di penghujung ujian. Dikit lagi ya. Oke. Tidak usah khawatir, saya hanya menanyakan apa yang dituliskan di sini. Jadi tenang aja. Boleh tarik nafas dulu. Oke, tadi saya sudah mendengar cerita bahwa kesulitan macam-macam begitu ya. Pembimbing yang begini, saya begini dan segala macam. Tapi saya ingin mencoba bertanya dulu. Sebenarnya kalau kamu melihat RP ini secara keseluruhan dari semester 1 sampai sekarang, kita menginvestasikan waktu dan energi yang sangat besar. Buat kamu tujuannya apa sih kegiatan? Apa yang ingin dicapai dari sarana RP yang sangat melelahkan ini? Hasil yang pertama untuk nanti nilai leadership sama Berkeley dan non-science, karena emang RP ini sudah dikasih dari semester awal dan dari waktu yang diberikan itu kita harus cari waktu dan harus mengorbankan banyak hal juga buat kerjaan RP ini. Persis, jadi ini memang sarana untuk melatih banyak kan. 4-1L semuanya ada di sini. Persis seperti yang kata Majid, kita harus mengorbankan 1-2 hal untuk semuanya. Nah, terkait bimbing, mungkin kita kalian perlu menyelaraskan apakah atau mungkin saya tanya saya gini, seberapa jauh kamu mengorbankan diri untuk RP ini? Kalau kamu 0 sampai 100, berapa persentase kelompok ini untuk RP? Kalau saya korbanin ya sekitar 90%-an lah. Karena saya kan oh iya baik. Ya, kayaknya lama kayak gitu. Saya juga 90% juga. 90%, James. Saya 98%. 98%. Apa? Saya di tengah-tengahnya mereka jadi kayak di 92,5. Maka kalau angkanya sedemikian tinggi, harusnya apa yang dikorbankan itu harusnya selaras dengan apa yang ditulis, gitu ya. Karena jangan sampai apa yang sudah dikorbankan sekian banyak itu kemudian tidak termanifestasi dengan baik tulisan ini. Ya. Mungkin terkait pembimbing, karena yang membimbing saya tahu persis, gitu ya. Mungkin perlu diselaraskan apakah pembimbing yang tidak bisa dicari atau kita yang kurang effort untuk mencari, gitu ya. Karena saya mendengar sampai akhir sepertinya beliau juga tidak menerima paper ini. Nah, makanya perlu diluruskan komunikasinya gimana gitu ya. Jadi harus sekali lagi untuk melihat sesuatu tuh gak hanya dari diri kita tapi juga dari sisi orang lain. Karena RP ini soal komunikasi juga. Itu satu. Nah, itu terkait secara general. Nah, sekarang tentang kontennya, ya. Mungkin yang perlu dari saya pupuk cair buatan gitu ya. Efektivitas pupuk cair buatan. Ya, kita tahu pupuk cair itu dibuat manusia. Jadi tidak perlu ditulis pupuk cair buatan. Itu pupuk cair, ya. Kemudian pupuk cair apa? Misalnya ada bahan-bahan yang berbahan dasar apa? Mungkin kalau memang bahannya spesifik, langsung aja dituliskan, ya. Lalu saya yang bertanya lagi dari soal ini, soal pupuk dan juga pislili ini, kamu mau fokus kemana? Kamu mau fokus efektivitas pupuknya, atau mau fokus mempercepat pertumbuhan tanamannya? Nah, coba itu dulu dijawab. Kamu mau fokus kemana dari dua hal ini? Karena di tujuan kayaknya belum tergambar dengan jelas. Dalam penelitian ini kami lebih fokus ke keefektivitasan untuk pertumbuhan tanamannya sih. Jadi mencari konsentrasi yang emang paling optimal, yang paling baik untuk tanamannya bisa tumbuh. Oke, berarti fokusnya adalah pupuk ini. Nah, di situ kan kamu mungkin ini ya masalah penyajian data di halaman 5 jurnal kamu. Gambar 2 itu kan tabelnya adalah tabel tinggi tanaman yang 70 diberi konsentrasi 75% dan kemudian grafiknya itu yang diberi konsentrasi 75%. Itu juga.
Tetapi kemudian penjelasannya kamu menuliskan begini. Data pertumbuhan tanaman di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman yang diberikan konsentrasi 75% memiliki pertumbuhan yang paling baik dibandingkan dengan tanaman yang lain. Nah, itu dilihat dari mana? Kalau tabelnya dari tabel grafik dua, itu dibandingnya dari mana? Coba saya dijawab dulu. Jadi kalau dari kelompok kami, kita bandinginnya sama yang dikasih pupuk 25% itu karena kita anggap sebagai kontrol. Gitu. Oke, artinya dibandingkan dengan yang lain. Iya. Nah, kalau misalnya mau dibandingkan yang lain, maka tabelnya juga nggak bisa. Ini kan kamu tabelnya sendiri-sendiri kan? Iya, iya. Yang 75% sendiri, 25% sendiri, ini sendiri kan? Nah, kalau sendiri-sendiri ya tidak bisa dari tabel di atas disimpulkan bahwa ini yang paling bagus. Maka saran ibu, kamu nggak usah tuh menampilkan tabel ini sebenarnya data mentah, tidak harus ditampilkan semua yang di sini. Langsung di rata-rata saja, lalu tampilkan grafik yang paling terakhir. Nah, kalau cukup satu grafik ini kamu bisa dengan mantap bilang dari grafik di atas 75% itu paling optimal. Oke, selanjutnya tadi dikatakan kontrolnya adalah 25%. Pertanyaan ibu, kenapa kontrolnya 25%? Ya, karena kalau menurut kami ini kan kita bikin 40 perbandingannya jadi sama 25, 50, 75, 100. Jadi kita ambil yang paling rendah karena kita kan mau cari keefektivitasan dari pupuk kita sendiri. Jadi kita ambil yang paling rendah aja. Oh, oke. Nah, kalau berarti semua treatmentnya dikasih pupuk ya? Iya, betul. Oke. Nah, pertanyaan ibu, kamu tahu dari mana kalau atau kita bisa yakin dari mana kalau tanaman ini tuh tumbuhnya dari pupuk, bukan dari aslinya seperti itu? Tahu ya maksudnya itu ya? Tahu. Jadi jangan-jangan kalau dikasih pupuk pun datanya memang begitu. Nah, kamu tahu dari mana memastikan bahwa kita akan tahu bagaimana kalau pupuk ini memang benar-benar berdampak, bukan dari secara alami sendirinya tumbuhnya begitu. Baik, mungkin saya bisa jawab. Di sini penelitian kami ada 25, 50, 75 dan juga 100 dan memakai 25% sebagai kontrol. Pertanyaan ibu adalah gimana cara tahu kalau pupuk cair kami yang kami buat ini itu yang efektif. Dari setiap masing-masing konsentrasi seperti yang 25 itu pertumbuhannya emang kelihatannya bisa dilihat sudah lebih kurang daripada yang lain, dan juga yang 50 emang bisa dilihat tumbuhnya itu belum seoptimal yang 75, dan yang 100% yang kita berikan pupuk konsentrasi 100% itu tumbuhnya cepat namun lalu dia langsung jatuh dan kebanyakan nutrisi. Maka dari itu bisa disimpulkan kalau pupuk cair kami ada kegunaannya dalam setiap konsentrasi. Mungkin untuk memperjelas khusus Bu, jadi dari perbedaan datanya kita bisa tahu kalau pupuk ini tuh punya pengaruh. Jadi kalau misalnya pupuk yang ditambahin, buktinya bisa dari 25 ke 50 itu ada peningkatan rata-rata tingginya. Terus kalau misalnya di kadar yang pas itu bisa optimal. Jadi ada kayak dari perbedaannya kita tahu kalau pupuk itu berpengaruh. Oke, ini kan semua peningkatannya ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika ternyata tanpa dikasih pupuk ternyata tanaman itu malah lebih tinggi? Berarti kira-kira kesimpulannya akan berbeda tidak? Jangan berantem ya. Ya kan? Coba. Kalau kayak gini tuh saya perjelasin. Kalau kayak gini tampak seolah-olah pupuk ini membuat tanamannya makin tinggi, benar dong? Tapi jangan-jangan tanaman tuh nggak dikasih pupuk ini malah tumbuhnya jauh lebih bagus. Dan ini toksik buat mereka. Nah, kita kan gimana? Terus kita perlu apa? Apa yang kurang dari sampel di sini? Izinkan saya menjawab untuk pertanyaan ini. Untuk pertanyaan gue itu sebenarnya di luar penelitian kami.
kami itu ingin menemukan keefektivitasan pupuk cair. Jadi bukan pokoknya kita ingin menemukan keefektivitasan yang paling ya dari pupuk yang kami buat itu. Betul, setuju. Tetapi kita itu kan melihat sesuatu efektif itu pasti dibandingkan dengan sesuatu yang tidak diberi apa-apa dong. Ya kan? Nah kalau semuanya diberi, terus kamu merasa ini efektif. Makanya tadi, jangan-jangan kalau tidak dikasih pupuk, itu tumbuhnya lebih tinggi. Nah kalau misalnya tumbuhnya lebih tinggi, berarti kesimpulannya kan jauh berbeda. Berarti pupuk itu malah tidak berdampak. Nah kalau kayak gini, orang akan kontrol semua kamu kasih itu, kamu bilang kayak 75% paling bagus, lalu orang berbondong-bondong memakai 75%, padahal ternyata kalau nggak dikasih pun jauh lebih bagus. Itu jadi misinformasi. Terus kesimpulannya jadi salah. Maka nanti kalau penelitian lagi di kuliah gitu ya, mau eksperimen sosial, mau eksperimen biologi, ada yang namanya treatment control. Kalau mesti mau expert lagi ada kontrol positif yang diberi dengan treatment supaya membanding, dan ada kontrol negatif yang tidak diberi apa-apa. Itu ya. Jadi sebenarnya sudah benar penelitiannya, cuma kurang satu kontrolnya ya. Kalau itu ada, kamu pasti jelasnya kamu dengan sangat yakin. Baik, buat yang Oke, waktunya masih ada bagus? sudah. Sudah. Bagus. Terima kasih. Atas penilaiannya yang sangat kritis. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab dengan para audiens. Apa ada pertanyaan atau tanggapan? Saya mau bertanya di sini. Ya jadi nama saya Zay, saya mau nanya. Tadi kita nggak mungkin salah, cuman kita nggak lihat ada hipotesis di dalam PPT-nya. Jadi boleh dijelaskan nggak hipotesisnya apa dan hubungan dari kesimpulan dan hasil dari penelitian kalian itu apa? Saya mau biar jelas saja, hipotesis itu untuk dasar teori yang berdasarkan penelitian. Kan kalau dari kelompok penelitian saya itu ada hipotesis yang ada H0-nya sama ada H1-nya, yang berarti H0 itu nggak efektif dan H1-nya itu efektif, dan G itu bakal berguna buat hasilnya itu H0 atau H1. Itu penjelasan dari Ya, jadi hipotesis dari kelompok kami awalnya kita menduga bahwa yang 100% yang bakal memiliki rata-rata tinggi paling banyak, karena ya kalau di logika kan nutrisi paling banyak harusnya tumbuhnya lebih subur gitu, tapi ternyata tidak dibuktikan oleh hasil datanya. Masih sudah menjawab. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Dimitri dari kelas 11-1. Jadi pertama-tama saya ingin konfirmasi. Jadi penelitian kalian secara total menggunakan 12 tanaman, betul? Dan 12 tanaman berarti dengan 4 konsentrasi yang berbeda, jadi 3 tanaman untuk tiap konsentrasinya. Dan kalian juga menjelaskan tadi kalian menggunakan 4 variabel kontrol, jadi air, suhu, udara, dan cahaya. Dan semua itu sama ya berarti. Nah, dengan jumlah 12 tanaman yang kalian gunakan itu, dan juga dengan 4 variabel yang sama semuanya itu, kenapa kalian nggak mencoba menggunakan variabel kontrol yang berbeda? Jadi misalnya pada ada berbeda, atau misalnya cahaya berbeda. Mungkin hasil penelitiannya bisa berbeda, mungkin bisa mempertajam hasil dari penelitian kalian. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjawab. Pertama, keempat tanaman ini variabel kontrolnya semuanya sama. Itu karena emang kita mau melihat untuk pupuk cairan kita yang bekerja. Jadi bukan dari faktor eksternal. Misalnya kalau yang 25% kita taruh di tempat yang teduh, yang satu kita taruh di tempat yang kena matahari setiap jam, setiap hari. Nanti pasti akan ada faktor eksternal yang berbeda. Misalnya intensitas cahayanya akan mempengaruhi pertumbuhan tanamannya pasti. Dan pastinya pupuk cair kami juga berbeda karena variabel kontrolnya berbeda. Jadi kalian mau fokusnya pada aktivitas. Baik,
boleh menyebutkan nama dan kelas? Immediately dari kelas 1. Saya jelasin dari kelas 2 sama Oke, saya ingin bertanya. Tadi kan kelompok bahan-bahan awal yang digunakan apa saja sih? Air cucian beras, kelapa, sama Oke, terus kan untuk masing-masing persentase pengecaran yang dikasih itu kan tadi dijelasin sama Kak Semboy kan tadi daunnya kan beda-beda. Ada yang layu, terus kata gara-gara kalsium beberapa. Menurut kelompok bahan mana yang digunakan yang memiliki keterkaitan dengan efek pada daun itu, misalnya daunnya jadi makin tinggi itu karena bahan apa, atau apakah ada campuran yang makan efeknya beda gitu? Ya, cukup. Oke, terima kasih ya Justin untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk dari keempat konsentrasi yang ada yang 25, 50, 17, 100 itu berarti yang menurut kami yang paling mencolok itu yang kalsium dan nitrogen yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalsium itu yang menjelaskan kenapa tanamannya ada yang layu dan ada yang enggak. Berarti yang kalsium itu kayak 25 karena kekurangan dia jadi layu. Tapi kalau 75 karena pas dia jadi daunnya pun itu daunnya naik. Seperti dari bahan yang mana gitu. Jadi kalsium itu datangnya ngefek dari bahan yang mana. Breakdown ke bahan-bahannya. Dari kulit pisang yang tadi kita potong kecil-kecil itu udah ada kalsiumnya. Mungkin untuk menambahkan, untuk yang air kelapa sendiri itu mengandung banyak seperti magnesium, nitrogen, fosfor dan juga unsur-unsur hara lainnya. Untuk air cucian beras, seperti yang kita tahu, beras itu ada karbohidrat, maka mengandung karbohidrat dan juga sama mirip-mirip seperti yang lain, ada nitrogen juga, kalsium dan lain-lain. Ini mungkin pertanyaan yang lebih saya itu masuk di 12 sama 32. Jadi ini simpel aja, mungkin yang nggak terlalu kritis ya. Jadi saya ingin bertanya aja, apa saja kegagalan yang pernah terjadi saat penelitian dan satu lagi perasaan setelah presentasi. Kalau dari kegagalan soal penelitian sih, jadi kita tuh awalnya kan nanam bibit 12 bibit dari nol. Nah, terus di situ tuh banyak yang mati tuh. Dari teman-teman banyak yang mati. Jadinya kita harus beli lagi, nanam lagi dari awal. Jadi kita cuma dapat penelitian jangka waktu itu sebulan doang. Satu setengah bulan. Nah, terus kalau pengalaman habis presentasi ya udah aja sih. Oke, silakan. Menambahkan Bimo ya. Tadi yang kegagalan bahkan sebelumnya lagi itu ada lagi. Jadi sebelum kita nanam 12 itu awalnya cuma 4, kita cuma nanam 4. Nah, terus kita konsul, terus akhirnya disuruh 12. Jadi kita beli lagi, makin banyak duit yang keluar. Ya mungkin sama sih kayak saya buat produk dan emang dari awal penelitian ada kesalahan, lalu kita harus beli dan setelah beli pun masih ada beberapa yang hasilnya tuh sudah dibilang ada yang masih ada yang nggak tumbuh, jadi kita masih harus mengeluarkan uang lagi dan itu merupakan kegagalannya. Untuk perasaan ya pasti senang, apalagi Bu Inggris sama Miss Beta baik banget ya. Kalau dari saya karena kita satu kelompok yang kegagalannya masih sama, tapi perasaannya ya juga sama sih karena kita satu kelompok, jadi ya nggak ada nggak sabar untuk revisi. Nama saya Prasugraha Gunawan dari kelas 11-1. Saya ingin bertanya, mengapa kalian hanya menggunakan tanaman Kiswiri saja? Apakah ada alasan khusus dan jika menggunakan tanaman lain, apakah akan berbeda hasilnya? Terima kasih. Oke, untuk menjawab, jadi ada dua alasan utama yang kami pertimbangkan dalam menggunakan tanaman di sini. Jadi yang pertama itu mereka tumbuh di sini itu memiliki jangka pertumbuhan yang cukup cepat. Jadi kalaupun gagal seperti tadi sudah dibilang, kita bisa ada waktu untuk menanam ulang. Dan untuk yang kedua
sih itu lebih ke arah estetika aja karena bunganya itu lebih mudah dilihat lah jumlah-jumlahnya dan Mungkin untuk penambahan, untuk estetika itu dan juga tanam di sendiri itu juga memiliki banyak fungsi. Kayak misalnya kalau dasar penelitian nih bunganya nggak kita biarin aja tapi kita taruh di ruangan karena di sendiri itu terbukti bisa menyaring udara di dalam ruangan dan juga lebih gampang kelihatan perbandingan antar konsentrasi. Karena kan misalnya kalau pertumbuhannya lebih cepat nih bunganya lebih cepat keluar, lebih cepat tumbuh daunnya, lebih kelihatan gitu siapa yang lebih aktif. Saya mau menambahkan ulang pertanyaan yang kedua yang mengenai dengan tanaman lain. Apakah jika menggunakan pupuk cair kalian dengan tanaman lain akan menghasilkan efektivitas yang sama atau tidak? Baik, izinkan saya menjawab. Jadi untuk penelitian kami kan memang kami spesifikasi untuk tanaman itu sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda, mungkin itu masih di luar penelitian kami, tapi kami ya karena kami belum mencoba dan itu mungkin bisa jadi masukan supaya kedepannya kita bisa pakai untuk tanaman lain. Terima kasih. Saya Gabriel Pramaditya dari kelas 1. Nah, pertanyaan saya itu kenapa kalian percaya diri kalau konsentrasi tanaman itu 25, 50, 75, 100 itu udah pas banget? Ya karena kita dalam prosedur pembuatan pengecaran itu kita sudah menakar dari 1 liter itu misalnya 250 dan 750 air dan perbandingan air dan pupuk cairan. Jadi udah pasti 20%, pasti 20%, 75 dan 100. Baik, terima kasih. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Ibu orang tua untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada kelompok. Jadi setelah kalian melakukan research project pembuatan pupuk cair ini, apakah kalian menyarankan atau rekomend maksudnya lebih mudah atau lebih murah menggunakan pupuk cair ini daripada ketimbang pupuk yang buatan lain atau yang non cair atau yang apa, atau lebih baik yang lain karena ini susah pembuatannya atau bagaimana menurut kalian? Mungkin untuk menjawab pertanyaannya tadi yang pertama, apakah lebih murah untuk menggunakan pupuk ini atau pupuk biasa? Jawabnya pasti emang lebih murah pupuk biasa. Cuman pupuk kami ini sudah dan tapi pupuk biasa itu bisa dibilang nggak ramah lingkungan seperti yang tadi Bima dijelasin pupuk kimia. Dan pupuk kami itu terbuat dari bahan organik dan juga eco friendly. Jadi lebih baik untuk keseluruhan tanah dan juga tanaman. Baik, mungkin kepada Bapak Ibu orang tua yang lainnya boleh memberikan tanggapan. Baik, apakah sudah cukup? Apakah ada tanggapan lagi? Sudah cukup ya? Baik. Tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi kita pada hari ini. Sebelum itu, kepada seluruh audiens dimohon untuk mengisi barcode survei kepuasan di depan ruangan ini. Sekian dan terima kasih.